Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Apriliana. Di sini saya akan mencoba kembali menganalisis sebuah data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Oke. Sebelumnya, sini ada sebuah kasus. Anton adalah mahasiswa S1 program studi pendidikan agama Islam yang ingin mengetahui apakah ada pengaruh antara motivasi menjadi guru PAI terhadap indeks performance mahasiswa muslim. Nah, di sini data yang dilambangkan dengan X kita menggunakan motivasi guru, kemudian Y kita ganti dengan performance. Data tabulasinya sebagai berikut. Kemudian di sini ada perintah bahwa run data dengan regresi software SPSS atau Excel. Nah, di sini kita coba akan menggunakan SPSS. Karena ini sangat rekomendasi sekali buat teman-teman yang sedang mengerjakan penelitian, lebih mudah lagi dengan SPSS karena dapat menghasilkan data yang begitu lengkap. Nah, seperti itu. Kemudian problem yang kedua atau masalah yang kedua adalah jika Jamilah nilai motivasinya adalah 80, berapa indeks performance mahasiswa muslimnya? Baik, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 16 karena RAM setiap laptop itu berbeda ya, jadi kita sesuaikan dengan standarnya. Baik, ini di close saja. Oke, kita pindah ke variable view terlebih dahulu. Oke, di variable view tadi kita lihat di sini tabulasi datanya sudah saya pindahkan ke Excel terlebih dahulu untuk mempermudah. Di sini ada responden, motivasi, dan performance. Nah, dalam SPSS kita kembali. Di kolom pertama, baris pertama kita tulis responden. Oke, dan yang kedua kita tulis motivasi sebagai nilai X. Kemudian di baris ketiga kita tulis performance. Oke, sudah tertulis semua. Kita lihat di data view. Oke, di sini sudah nampak responden, motivasi, dan performance. Selanjutnya kita pindahkan data tabulasi yang ada di Excel ke dalam SPSS. Kita copy. Kemudian paste. Oke, selanjutnya yang motivasi dan juga performance kita langsung saja copy, kemudian kita paste. Oke, sudah semua ya. Nah, cara menghilangkan desimal di belakang koma, kita kembali ke variable view, kemudian desimal, kita setting ulang menjadi 0. Oke, sudah. Kita lihat di data view. Oke, desimal di belakang koma sudah hilang ya. Selanjutnya kita analisis data yang sudah kita pindahkan ke dalam SPSS. Langkah pertama, silakan teman-teman klik analis, kemudian pilih regression. Nah, di sini ada beberapa pilihan, teman-teman pilih yang linear. Oke, sudah. Nah, masukkan variabel dependent ini adalah variabel yang terikat, yakni variabel performance. Kita masukkan. Kemudian yang independen ini adalah variabel yang tidak terikat, artinya yang motivasi. Kita masukkan. Oke, setelah semua sudah kita masukkan, selanjutnya di sini ada
4 tombol atau 4 pilihan. Yang pertama kita klik yang statistik. Oke, yang statistik kita pilih yang estimated, kemudian confidence interval, kemudian deskriptif. Oke, cukup. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita klik yang plot. Nah, masukkan independen ini ke dalam kolom Y. Sedangkan di kolom X kita masukkan yang z-resid. Jangan lupa di residual plot kita centang checklist histogram dan normal probability plot. Kemudian klik continue. Kemudian yang terakhir adalah option. Nah, di sini kita masukkan 0,05 atau setara dengan 95%. Ini sudah ya. Kita langsung saja continue. Baik, ketika semua sudah terisi, selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul data regression yang sudah kita hitung dengan menggunakan SPSS. Oke, di sini ada data descriptive statistic, correlation, variable entered atau remove, model summary, ANOVA, koefisien, dan residual statistik. Terdapat juga chart, histogram, dan lain sebagainya. Baik, kemudian kita pindahkan data yang sudah diperoleh ini. Tidak semua kita analisis ya, hanya beberapa diantaranya adalah descriptive statistik, kemudian correlation, model summary, dan ANOVA serta koefisien. Itulah yang akan kita analisis. Baik, kemudian setelah itu kita pindahkan data-data ini ke dalam Microsoft Word untuk kita analisis bersama. Di sini sudah saya siapkan salinan. Ya, kita sudah siapkan salinan dari hasil perhitungan analisis dengan menggunakan SPSS tadi. Nah, di sini sudah nampak. Sepertinya langsung saja kita hitung ya. Nah, jadi dalam hubungannya atau correlation kita dapat perhatikan korelasi antara X dengan Y atau korelasi antara motivasi dengan performance itu memiliki nilai signifikan 0,07. Ini 0,07. 0,007 maksud saya. Nah, ini artinya kita dapat mengetahui hipotesis HA dengan HO itu diketahui melalui nilai signifikan dengan nilai alfa. Jika nilai signifikansi ini lebih besar dibandingkan nilai alfa, maka HO ini diterima sedangkan HA ditolak. Tapi karena di sini 0,07 lebih kecil dari alfa yang nilainya adalah 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, artinya apa? Artinya ada korelasi antara motivasi menjadi guru PAI dengan performance mahasiswa muslim. Nah, berapa nilai korelasinya? Nilai korelasinya adalah 0,684. Diperoleh dari mana? 0,684 adalah nilai dari R hitungnya. Nah, nilai korelasinya adalah positif, yaitu R hitung dengan nilai 0,684, yang artinya memiliki sifat korelasi positif atau searah. Nah, searah di sini adalah maksudnya semakin tinggi tingkat motivasinya, maka akan semakin tinggi pula tingkat performance-nya. Baik, kita langsung ke tabel yang kedua. Di sini terdapat model summary. Di sini lebih kepada menjelaskan presentasi pengaruh variabel bebas X terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Oke, kita lihat.
kita akan analisis satu persatu. Nah, kita perhatikan pada nilai R square. Oke. Nah, besarnya koefisien determinasi adalah 0,468. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. R square ini adalah koefisien determinasi dengan nilai 0,68. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen motivasi terhadap perubahan variabel dependen, yaitu performance mahasiswa muslim, adalah 46,8%. 46,8%. Hal ini berarti terdapat sisa 53,2% yang dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel motivasi. Bisa juga karena kedisiplinan, kerajinan, dan lain-lain. Kemudian tabel berikutnya adalah ANOVA. Nah, di sini ada model sum of squares of DF, mean square, F, dan sig. Nah, pada ANOVA ini kita lebih menjelaskan pada variasinya. Variasi nilai variabel bebas atau variabel independen yang dapat menjelaskan variasi nilai dependen dengan menggunakan besarnya nilai F. Kita lihat di sini besarnya nilai F. Baik, ini nilai besarnya nilai F adalah 8,785. Kita blok biar lebih jelas. Oke. Nah, sedangkan besarnya nilai signifikansi adalah 0,014. Ini nilai signifikansinya 0,014. Nah, kemudian dari hal tersebut dapat diketahui bahwa signifikansi tabel ANOVA sebesar 0,014 ini lebih kecil dari nilai alfa yang 0,05, yang artinya HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian, variasi nilai variabel bebas atau variabel independen dapat menjelaskan variasi nilai dependen, seperti itu. Kemudian tabel terakhir adalah koefisien. Nah, lihat ya. Di sini ada nilai konstan, motivasi, dan lain-lain. Nah, dari tabel di atas ini pada kolom B, pada konstan A ini sebesar 408,905. Sedangkan nilai motivasi di kolom B adalah sebesar 0,828. Nah, dengan nilai tersebut maka dapat disubstitusikan, ya. Bentar. Jadi nilai konstan A adalah 408,905 dan nilai motivasi sebesar 0,828. Oke, 828 ya, ini 0,828. Nah, bagaimana cara kita mengetahui nilainya? Yaitu ada sebuah rumus atau nilai performance motivasinya jika seseorang itu mendapatkan semisal nilai motivasinya 60, 70, 65, 90, 80, nanti dapat kita ketahui di sini dengan rumus ini. Semisal nilai motivasinya udah diketahui, tetapi ternyata bagaimana pengaruh terhadap performance mahasiswa muslimnya itu belum diketahui. Di sini ada rumus Y sama dengan A plus BX. Nah, tadi sudah diketahui nilai A adalah 408,95 konstan A ya. Kemudian nilai B adalah 0,828. Nah, kemudian nilai X ini nanti tergantung dengan data di tabel. Semisal atas nama Andi mendapat nilai motivasinya adalah 70. Berarti nanti dapat kita hitung dengan di sini kita kalikan dengan 70. Kemudian di sini pada poin kedua,
Koefisien B dinamakan koefisien arah regresi, bahwa perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar 1 unit. Nah, 1 unit ini, perubahan ini merupakan pertambahan bila B bertanda positif dan penurunan bila B bertanda negatif. Nah, dari hasil perhitungan yang diperoleh B sama dengan 0,828 tadi yang di atas ini, ini adalah bertanda positif, artinya mengalami peningkatan 1 unit. Nah, setiap 1 unit ini bertambah sebesar 0,828 terhadap performance mahasiswa muslim rata-ratanya. Nah, ini sudah ada penjelasannya bahwa setiap kali variabel X atau nilai motivasinya bertambah 1, maka rata-rata variabel Y atau nilai performance mahasiswa muslimnya itu bertambah sebesar 0,828. Kemudian, kita ketahui bahwa fungsi regresi adalah prediksi. Prediksi ini berdasarkan data, maka berdasarkan persamaan garis regresinya dapat diprediksikan sebagai berikut. Nah, di sini tadi ada sebuah kasus ya. Ada sebuah kasus ini. Nah, jika Jamilah nilai motivasinya 80, berapa nilai indeks performance mahasiswa muslimnya? Nah, di sini kita sudah bisa mengetahui ya dengan cara menghitungnya. Nah, jika diketahui nilai motivasi Jamilah yang seorang mahasiswa muslim tersebut adalah sebesar 80, maka nilai performance-nya adalah, nah, kita substitusikan atau kita masukkan rumus yang tadi sudah kita hitung, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, tadi kita sudah ketahui nilai konstan A adalah 408,905. Kemudian kita pindahkan saja 408,905. Ditambah nilai B. Nilai B tadi adalah nih 0,828. Kita salin saja 0,828. Nah, nilai X yang tadi kita ketahui di sini adalah sebesar 80. Nilai X-nya adalah 80. Nah, ini ya. Nilai X-nya 80. Oke. Dapat perhitungan bahwa nilai Y sama dengan 408,905 ditambah 66,24. Dapat ditemukan hasil sejumlah 475,145. Y sama dengan 475,145. Jadi, prediksi nilai performance mahasiswa muslim Jamilah ini sebesar 475,145. Oke ya, jadi karena arah regresinya itu searah, dapat kita simbolkan seperti ini. Mana? Kita insert. Kita pakai simbol atau pakai yang lain. More simbol coba. Atau kita insert yang lain. Nah, ini aja. Nah, searah ya. Jadi ini arah regresinya adalah searah. Nah, semakin tinggi nilai motivasinya, maka akan semakin tinggi pula nilai performance mahasiswa muslimnya. Jika tadi kita sudah mengetahui analisis data ini dengan tabel ANOVA, model summary, dan lain sebagainya, sekarang kita coba uji data ini apakah data ini bersifat normal atau tidak. Oke. Baik, langkah pertama kita klik analis, kemudian pilih non-parametric test. Nah, di sini sudah langsung muncul. Kita klik yang one sample kolomograph. Oke, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita pindahkan ini ke sebelah kanan semuanya, ini juga. Dan klik yang normal. Kemudian pilih OK. Nah, di sini sudah dapat kita temukan hasil. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy dan kita pindahkan ke dalam
mana nih? Microsoft Word. Oke. Nah, ini sudah muncul. Kita berikan all borders supaya lebih memudahkan ya teman-teman juga. Nah, di sini sudah diketahui secara langsung bahwa nilai distribusi ini adalah normal tanpa harus kita menggunakan tabel krisis ya. Ya, tanpa harus kita menggunakan dengan tabel. Di sini sudah tertera secara jelas bahwasanya distribusi ini bersifat normal. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.